Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan ada 10 perkara untuk mengundang cinta Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya hurufnya yang dibaca, tapi maknanya yang didalemin. Kadangkala ibu-ibu punya masalah besar sama suami, sama tetangga, bingung solusinya di mana. Allah turunkan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau punya masalah, baca Quran. Sama artinya. Itu petunjuk bagaimana kita menghadapi rumah tangga kita, menghadapi tetangga kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi bangsa kita. Allah telah turunkan petunjuk. Jangan lupa membaca plus tadabbur. Ada yang suka baca suratul Waqiah, ada yang suka membaca suratul Kahf, ada yang suka membaca suratul Yasin, ada yang suka membaca surat Tabarak. Quran semuanya petunjuk dari Allah Azza wa Jal, tapi tolong ditadabburinya. Orang baca Al-Waqiah kenapa? Kenapa baca Al-Waqiah? Supaya nggak miskin. Takut miskin baca Al-Waqiah. Memang ada sebuah hadis yang menyebutkan hal itu, walaupun hadis itu dhaif. Namun Al-Waqiah ini turun agar kita tidak masuk neraka. Kita kadang-kala takut miskin, nggak takut sama api neraka. Baca Al-Waqiah, tadabburi supaya kita selamat dari api neraka, bahagia di dunia. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sunnah setelah yang wajib. Ibu-ibu harus punya. Ana kalau ngelihat ibu-ibu sih lebih tekun ibadahnya daripada bapak-bapaknya. Salat qabliyah, ba'diyah, salat duha, puasa sunnah, sedekah, bagi-bagi sama tetangganya, perbanyak ibadah sunnah. Walaupun sejatinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita salat yang 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, enggak ada puasa sunnah. Salatnya cuma salat 5 waktu. Puasanya hanya puasa Ramadan. Wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang mau. Jadi kalau wajib-wajib saja, insya Allah masuk surga. Tapi kalau plus sunnah, masuk surga plus dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka kalau mau cari cinta Allah, perbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga, mengingat Allah Azza wa Jalla dalam semua kondisi. Bukan hanya dengan lisan, tapi yang terpenting hati ikut berzikir tatkala lisan bergerak. Tubuh menunjukkan kalau kita sedang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla.
baca zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling minimal zikir yang ada momentumnya. Ibu-ibu suka ke pasar? Suka? Apa doanya masuk pasar? Kasih hadiahnya, la ilaha illallah. Berapa kali masuk pasar sehari? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar, tempat yang paling dibenci Allah, yang kita ingat adalah Allah, yang tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu tuh zikir. Keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir, naik kendaraan berzikir, sesuai dengan kadar zikir kita, sebesar itu cinta Allah sama kita. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Kalau tuh hamba mengingatku di dirinya, aku mengingat dia, kata Allah, di diriku, jalla jalaluh. Yang keempat, lebih mementingkan cinta Allah daripada hawa nafsu kita. Kita punya banyak keinginan, tapi kalau ternyata Allah nggak suka dengan keinginan kita, tinggalkan. Orang kepingin punya rumah, ibu-ibu kepingin punya mobil, tapi ibu-ibu dipanggil haji. Kalau mampu berangkat haji, apa beli mobil? Kalau mampu bangun rumah, apa berangkat haji? Tapi banyak orang udah punya rumah, udah punya mobil, punya sawah, mau mati baru haji. Udah tua, saya mau haji. Baru dijual lagi rumahnya, dijual lagi tanahnya. Kenapa sejak dulu nggak dijual berangkat haji? Itu yang keempat. Yang kelima, mengkaji asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Jadi bukan hanya dihafal. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Jangan cuma dihafal tapi kita nggak faham apa artinya al-mutakabbir, apa artinya al-musawwir. Fahami, dihafal, difahami. Ketika engkau faham tentang Allah, engkau akan cinta sama Allah Azza wa Jalla. Gimana kita tidak akan cinta dengan Ar-Rahmanir Rahim? Kalau di kampung kita ada orang yang dermawan, yang baik hati, kita suka dan cinta sama dia. Maka tolong difahami Asma'ullah al-Husna dan sifat-sifat Allah, agar kita bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Sampai maqamul ihsan. Kalau nggak mampu, paling tidak kita memiliki keyakinan Allah sedang memandang dan melihat kita. Yang keenam, pandanglah kebaikan-kebaikan Allah sama kita. Kita tuh lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Seakan-akan pemberian Allah tuh sedikit. Dikasih musibah sedikit, lupa dengan nikmat sepanjang masa yang Allah berikan kepada dia. Dikasih penyakit, ada yang dikasih kanker.
Umur berapa dikasih kanker? Umur 55 tahun. Lupa dengan nikmat Allah selama 54 tahun Allah kasih nikmat sehat sama dia. Pandang kebaikan Allah sama kita. Allah kasih mata sama kita. Jangan lupa nikmat mata gara-gara penyakit kanker yang kita derita. Jangan lupa dengan nikmat jantung gara-gara kanker yang menimpa kita. Jangan lupa dengan nikmat lisan gara-gara kanker yang menimpa kita. Karena sebagian orang merasa seakan-akan Allah tidak memberikan apa-apa sama dia. Bahkan mulai suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Maka pandang kebaikan Allah. Lihat ya Allah, betapa banyaknya kebaikan Allah sama kita, kita akan cinta sama Allah. Yang ketujuh, kita perlu tunduk bermunajat kepada Allah. Menunjukkan bagaimana kelemahan kita dan kebesaran Allah. Tunjukkan kalau kita makhluk yang lemah, yang penuh dengan dosa, ya Allah. Kemudian yang kedelapan, menyendiri bersama Allah. Kita perlu punya waktu menyendiri sama Allah. Khususnya di sepertiga malam akhir. Ketika Allah turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku sekarang? Aku kasih, kata Allah. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada yang memohon ampun sama aku sekarang, aku ampuni. Teteskan air mata kita. Di sepertiga malam akhir tatkala semua tenggelam dalam tidurnya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Rasulullah SAW melakukan itu. Dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk melakukan hal itu. Jangan hanya menangis karena ditinggal mati suami. Ditinggal kawin lagi sama suami. Menangis. Menangislah karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang ketujuh, yang kesembilan. Jamaah di atas masih ada tempat? Masih ada? Ya, ibu-ibu silahkan. Tapi ada yang duduk di tangga itu. Nah, jadi yang duduk di tangga ini membuat orang melihat kayaknya full di atas. Baik, yang kesembilan, duduk sama orang-orang soleh. Agar kita dapat berkahnya ucapan-ucapan mereka, majelis-majelis mereka. Jangan hanya kumpul arisan. Kumpul arisan, duduk semuanya, apa yang dibawa? Tas. Taruh tas. Ini pengajian semua taruh tas. Pamer tasnya. Maka kita duduk sama orang-orang soleh. Ibu-ibu cari wanita-wanita solihat. Qanitat. Yang taat patuh sama Allah. Yang tidak terpengaruh dengan kegemerlapan dunia ini. Duduk sama mereka. Ngobrol sama mereka. Ambil tuh faedah-faedah. Jangan kumpul sama orang yang dibicarakan baju. Yang dibicarakan emas. Harga emas berapa hari ini? Emas. Itu cincin berapa beli? Itu gelang berapa beli? Dunia yang dibicarakan. Padahal semua akan dilepas dari tubuh kita. Dan yang ke-10. Terakhir yang kita masuk ke saya tanya jawab kemudian. Yang ke-10. Menghindari dosa-dosa.
atau perbuatan-perbuatan walaupun mubah, kalau pada akhirnya bisa menghalangi hati kita dari cinta kepada Allah.